صل على محمد. Jangan sampai kita salah memilih pemimpin. Jangan sampai kita salah memilih pemimpin. Pemimpin-pemimpin yang bermental Fir'aun. Pemimpin-pemimpin yang bermental Korun. Hati-hati dalam memilih pemimpin. Mempunyai harta yang banyak tidak untuk membantu kaum yang lemah, kaum yang miskin, kaum yang fakir, anak yatim, duafa, tidak ada di pikirannya. Dia hanya membantu kolega-koleganya saja, membantu kru-krunya saja. Hati-hati, jangan sampai kita salah memilih pemimpin. Jangan sampai kita memilih pemimpin tatkala dia mempunyai kekuasaan, mempunyai pangkat jabatan yang tinggi, dibuat untuk menindas rakyatnya, menganiaya rakyatnya, mendolimi rakyatnya. Hati-hati. Mempunyai kecerdasan, otak, kepintaran, kemudian membodoh-bodohi rakyatnya. Hati-hati. Mental pemimpin yang seperti itu adalah mental pemimpin ala Fir'aun. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wassalihin wal awliya'i was-shuhada'i was-shalihin wa sahabati wat-tabi'in wal ulama'il 'amilin wal muslimin mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Abdul Qadir Jilani lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan bi uyunihim waj'alna wajhan fi dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran awalin ya hasan bi ma'alihi ya qadim bil zawal mumtabil bidal walakal hamdu minka wa zarfa ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqni al hikmah wa ilhamna al malaikatul muqarrabin wa amalan maqbulan bil layli wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماؤه تنزه عن قولي وفعلياتي به أستوفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي حيراتي فيا رب متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومغلاتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنسني يا ربي بربي وأرشادي وصل وسلم كل يوم وليلتي على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابه كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Yunus. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wajawazna dan kami seberangkan dan Allah seberangkan dan Allah selamatkan di Bani Israel kaumnya Kanjeng Nabi Musa al-bahra atas lautan fa'adba'ahum maka mengikuti mereka Fir'aun, Raja Fir'aun wa junuduhu dan bala tentaranya Raja Fir'aun. Untuk apa? Bagian untuk menganiaya wa adwan dan untuk memusuhi, menindas hatta sampai
Idza ketika adrakahu hampir aghraku idza adrakahul gharaku hampir tenggelam siapa Fir'aun beserta bala tentaranya. Qala berkata Fir'aun, amantu beriman aku beriman annahu sesungguhnya la ilaha illalladzina amanat bihi tidak ada Tuhan kecuali yang amanat bihi yang beriman mereka, yang diimani oleh mereka Banu Israel, oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin dan aku termasuk dari kelompok orang-orang Islam, orang-orang yang menyerahkan diri. Itu kata siapa? Kata Fir'aun, ngaku-ngaku Fir'aun. Kalau udah hampir tenggelam, udah hampir mati, baru beriman. Kalau udah sakaratul maut, baru mau bertobat, sudah terlambat. Wajawazna bi Bani Israil dan menyeberangkan siapa Allah untuk menyelamatkan di Bani Israil atas Bani Israil bersama Bani Israil menyelamatkan Allah kepada kanjeng Nabi Musa beserta kaumnya Bani Israil. Al-Bahra untuk menyeberangi lautan. Dengan cara apa? Dengan cara mewahyukan kepada kanjeng Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke lautan. Akhirnya lautan terbelah. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tandurun. Dan kami belah, kami pecah lautan untukmu. Fa'anjayna, maka kami selamatkan, maka Allah selamatkan kanjeng Nabi Musa beserta kaumnya Bani Israel. Kemudian wa aghraqna ala fir'aun, dan Allah tenggelamkan, Allah tutup lagi tatkala Fir'aun beserta bala tentaranya melintasi, mengejar. Tatkala di tengah-tengah lautan yang terbelah, akhirnya ditenggelamkan oleh Allah. Wa aghraqna ala fir'aun wa antum tandurun, dan kalian melihatnya, memperhatikannya. Untuk apa? Dibuat pelajaran, dibuat ibro, contoh atas orang-orang yang berlaku dolim, berlaku aniaya. Siapa? Fir'aun beserta pembesar-pembesarnya, Fir'aun beserta bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah. Di mana? Di Laut Merah. Ditenggelamkan oleh Allah. Idza adrakahul gharaqu, maka sehingga ketika hampir tenggelam Fir'aun, qala amantu, baru Fir'aun itu berkata, amantu, beriman aku, annahu, sesungguhnya, la ilaha illalladzina amanat bihi, tidak ada Tuhan kecuali yang diyakini
yang beriman, yang diimani Banu Israil, yang diimani oleh Bani Israil. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang Islam, orang-orang Muslim. Sudah terlambat. Kalau nafas sudah di kerongkongan, kalau nyawa sudah sampai di kerongkongan, taubat sudah ditutup oleh Allah. Makanya kita harus sadar diri bahwasanya kita hidup di dunia ini hanya sementara. Tebarkanlah kebaikan, karena satu kebaikan oleh Allah akan dibalas minimal 10 dengan kebaikan. Satu kebaikan akan dibalas 10 kebaikan oleh Allah. Makanya berlomba-lombalah dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jangan sebaliknya berlomba-lomba dalam kejahatan. Nanti dikelompokkan oleh Allah dalam kelompoknya Fir'aun. Ya. Fir'aun kekuasaan sudah punya. Fir'aun jabatan pangkat sudah punya, sudah tinggi. Dengan itu semua akhirnya Fir'aun mengaku dirinya Tuhan. Kecongkakan, kesombongan, penyakit yang ada di dalam hatinya telah membutakan mata hatinya. Walaupun mukjizat yang ditampakkan, yang disampaikan oleh Allah kepada kanjeng Nabi Musa, itu tidak membuat hatinya untuk beriman kepada Allah. Bahkan kanjeng Nabi Musa beserta kaumnya dianiaya oleh Fir'aun. Karena Fir'aun mempunyai pangkat dan jabatan, mempunyai kekuasaan yang luas, menindas Fir'aun bagi yang lemah, semena-mena bagi rakyatnya. Itulah Fir'aun. Hati-hati, jangan sampai kita memilih pemimpin-pemimpin yang bermental Fir'aun. Ya. Jangan sampai kita memilih pemimpin-pemimpin yang bermental Fir'aun. Hati-hati. Hari ini pencoblosan, ya. Pencoblosan pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Lihat track recordnya, lihat kehidupannya seperti apa, memperlakukan rakyatnya seperti apa, tanggung jawabnya seperti apa, kasih sayangnya seperti apa, mengayomi atau menindas, menyejahterakan atau menyengsarakan. Pilihlah pemimpin-pemimpin yang amanah. Jangan sampai kita salah memilih pemimpin yang bermental Fir'aun, mempunyai harta, kekayaan yang melimpah, menyia-nyiakan orang yang fakir, orang yang miskin, mempunyai pangkat jabatan yang tinggi, yang luas, menindas yang lemah, menganiaya, mendolimi yang lemah, mempunyai kecerdasan, kepintaran, hanya dibuat tameng saja untuk mengelabui pemilih-pemilihnya, untuk mengelabui rakyat-rakyatnya. Didik diakui kalau yang baik-baik itu aku. Itu kalau nggak gara-gara aku itu nggak akan selesai itu. Masalah itu kalau nggak gara aku nggak akan selesai itu. Diakui. Semua yang kebaikan diakui.
atas kerja keras dirinya. Hati-hati ya. Jangan sampai seorang pemimpin yang mempunyai kecerdasan, kepintaran hanya dibuat tameng untuk membodoh-bodohi rakyatnya, mempunyai pangkat dan jabatan yang tinggi untuk menindas rakyatnya, mempunyai kelebihan harta, menyia-nyiakan rakyatnya. Carilah pemimpin yang amanah, yang sosialnya tinggi, yang turun ke masyarakat, mendengar keluhan masyarakat, mengayomi masyarakat, mengangkat harkat martabat masyarakatnya, memberi jalan keluar dari kesulitannya. Itulah pemimpin-pemimpin yang amanah. Carilah pemimpin yang amanah, carilah pemimpin yang adil. Jangan sampai kita salah memilih pemimpin. Jangan sampai kita salah memilih pemimpin yang bermental Fir'aun, pemimpin yang bermental Korun. Hati-hati dalam memilih pemimpin. Mempunyai harta yang banyak tidak untuk membantu kaum yang lemah, kaum yang miskin, kaum yang fakir, anak yatim, duafa, tidak ada di pikirannya. Dia hanya membantu kolega-koleganya saja, membantu kru-krunya saja. Hati-hati, jangan sampai kita salah memilih pemimpin. Jangan sampai kita memilih pemimpin tatkala dia mempunyai kekuasaan, mempunyai pangkat jabatan yang tinggi, dibuat untuk menindas rakyatnya, menganiaya rakyatnya, mendolimi rakyatnya. Hati-hati. Mempunyai kecerdasan, otak, kepintaran, kemudian membodoh-bodohi rakyatnya. Hati-hati. Mental pemimpin yang seperti itu adalah mental pemimpin ala Fir'aun ya. Hati-hati ya. Tentukan pilihan sesuai dengan amanah. Tentukan pilihan kita pada orang yang betul-betul memperjuangkan hak-hak kita. Jangan sampai salah dalam memilih pemimpin. Qala amantu annahu la ilaha illal ladzina amanat bihi Banu Israil. Jadi setelah Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah, nyawanya sudah sampai di kerongkongan. Kemudian dia baru mengatakan amantu, beriman aku. Secara tidak langsung Fir'aun bilang syahadat, mengucapkan kalimat syahadat. Namun hal itu sudah sia-sia. Bertaubat Fir'aun setelah dirinya ditenggelamkan oleh Allah, nafasnya sudah sampai di kerongkongan, baru dia sadar bahwa hidupnya akan segera berakhir. Kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad yang batas waktu kehidupannya tidak lebih rata-rata 60-70 tahun, kita harus cepat-cepat sadar diri. Umur kita sudah terus berjalan mendekati 60, mendekati 70. Kita harus sadar diri, cepat-cepat bertaubat selagi masih ada waktu, cepat-cepat bertaubat selagi masih ada sempat. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang Islam, katanya Fir'aun. Seandainya ini diucapkan sebelum nafasnya sampai di kerongkongan,
seandainya ini diikrorkan sebelum nyawanya sampai di kerongkongan, pastilah betul-betul Fir'aun ini termasuk minal muslimin. Namun sayangnya Fir'aun mengucapkan syahadat tatkala nafasnya sampai di kerongkongan, yang mana kalau sudah sampai di kerongkongan, taubat syahadat sudah tidak berlaku. Jadi kalau selama kita bertaubat sebelum taubat kita, sebelum kita nafas kita, nyawa kita sampai di kerongkongan, dipastikan taubat kita diterima oleh Allah. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba selama nafasnya, nyawanya belum sampai di kerongkongan. Jadi sebesar apapun dosa-dosa kita, sebanyak apapun maksiat yang kita lakukan, selama kita sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah, menyesal apa yang telah kita lakukan, dan berniat untuk tidak mengulanginya lagi, maka dipastikan Allah akan menerima taubat kita. Kalau tambung, kalau pancet, tidak menghiraukan nasihat-nasihat yang telah disampaikan, contohnya seperti Fir'aun dinasihati oleh kanjeng Nabi Musa, dinasihati oleh kanjeng Nabi Harun alaihissalam, namun Fir'aun tetap dalam kesombongannya menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ditanya oleh Allah, Al-ana, mengapa baru sekarang engkau bertaubat? Mengapa baru sekarang setelah nafasmu sampai di kerongkongan baru kamu bersyahadat? Waqad asaita, dan sungguh asaita durhaka engkau qablu sebelumnya. Wa kunta minal mufsidin, engkau bukan minal muslimin, melainkan wa kunta minal mufsidin, dan menjadi engkau minal mufsidin, dari kelompok orang-orang yang membuat kerusakan, terutama kerusakan akidah, terutama kerusakan iman. Sampai dirinya mengaku Tuhan, itu sudah akidahnya rusak, imannya sudah rusak. Makanya hati-hati, kadang kita mempunyai harta yang melimpah, kekuasaan yang luas, yang tinggi, mempunyai kepintaran, kadang-kadang kita penyebab kerusakan akidah terhadap masyarakat di sekitar kita. Makanya kita hati-hati sebagai pemimpin, sebagai ulama, harus hati-hati. Jangan sampai kekayaan yang kita punya, pangkat dan jabatan yang kita punya, kepintaran yang kita punya, menjadi penyebab kerusakan akidah bagi masyarakat di sekitarnya. Fal yauma nunajjika bi badanika. Fal yauma, maka pada hari ini kata Allah, nunajjika, aku selamatkan engkau wahai Fir'aun. Apanya? Bi badanika, badannya, jasadnya tok yang Allah selamatkan. Litakuna, untuk apa? Litakuna liman khalfaka ayat, untuk dijadikan bagi orang-orang khalfaka setelah engkau ayatan, sebagai ayat, sebagai bukti nyata, sebagai pembelajaran bahwasanya pada saat itu ada seorang raja yang mempunyai kekayaan yang banyak, mempunyai pangkat jabatan yang tinggi dan luas, mempunyai kepintaran yang luar biasa, tetap dalam kekafiran, tetap dalam kemusyrikan, yang akhirnya tatkala sudah ditenggelamkan oleh Allah, baru dia bersahadat,
baru dia beriman. Kemudian oleh Allah diselamatkan badannya, diselamatkan jasadnya tok, sebagai bukti, sebagai pembelajaran bagi kaum-kaum sesudahnya. Ini loh, dulu ada seorang raja yang kaya luar biasa, yang tinggi pangkatnya, luas kekuasaannya, pinter otaknya, cerdas otaknya, namun sombong, namun congkak, bahkan mengaku Tuhan dirinya. Pernah terjadi. Di mana? Di Mesir, di negara Mesir. Kalau ingin lihat Fir'aun, jasadnya Fir'aun, badannya Fir'aun, ada di museum Mesir. Wa inna katsiran minan nas, dan sungguh katsiran sangat banyak, minan nas dari manusia, an ayatina atas ayat-ayatnya Allah, atas tanda-tanda kekuasaannya Allah, atas pelajaran-pelajaran yang Allah berikan, laghafilun, sungguh lalai mereka, sungguh mengentengkan mereka. Sudah ada bukti nyata untuk dibuat ibrah, pembelajaran, agar kita tidak meniru, agar kita tidak mempunyai mental-mental Fir'aun. Namun sampai sekarang pun kata Allah masih banyak dari manusia yang lalai, yang enteng dari ayat-ayatnya Allah, dari tanda-tanda kekuasaannya Allah, dari pembelajaran-pembelajaran yang Allah berikan, ya, yang Allah contohkan. Contohnya Fir'aun ini di zamannya Kanjeng Nabi Musa, beberapa abad yang lalu, beberapa ratus tahun yang lalu adanya. Namun mental-mental Fir'aun terus berjalan sampai sekarang. Sifat-sifat yang dimiliki oleh Fir'aun terus diestafetkan sampai sekarang. Buktinya masih banyak orang-orang kaya yang tidak peduli terhadap orang yang miskin. Buktinya masih banyak orang-orang yang kaya tidak peduli terhadap fakir, tidak peduli terhadap anak yatim, tidak peduli terhadap duafa. Masih banyak orang-orang sekarang yang mempunyai pangkat jabatan yang tinggi, kekuasaannya yang luas, mendolimi orang lain, mendolimi saudaranya. Masih banyak orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas otaknya, membodoh-bodohi saudaranya. Itulah Fir'aun zaman now. Itulah Fir'aun milenial zaman now. Hati-hati apabila di dalam jiwa kita terdapat sifat-sifatnya Fir'aun, jiwa-jiwanya Fir'aun, cepat-cepat kita bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah, minta kekuatan kepada Allah, agar sifat-sifat Fir'aun yang ada di dalam jiwa kita oleh Allah dikeluarkannya, dibersihkan oleh Allah dari sifat-sifat Fir'aun, ya, dari penyakit-penyakit hati dikeluarkan oleh Allah. Jangan sampai kita menjadi Fir'aun zaman milenial. Jangan sampai kita menjadi korun zaman milenial. Jangan sampai kita termasuk dari kelompoknya kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Tsamud, yang juga dibinasakan oleh Allah atas kepintaran mereka. Hati-hati, minta kekuatan kepada Allah, minta rahmat kepada Allah, dengan cara kita bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, berusaha sungguh-sungguh
kemudian kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dicintai oleh Allah, sehingga jiwa-jiwa yang jelek, jiwa-jiwa Fir'aun yang ada di dalam jiwa kita oleh Allah dikeluarkan, dibersihkan dari dalam dada kita, dibersihkan dari dalam jiwa kita, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia, mendapatkan kebahagiaan di akhirat, mendapatkan keselamatan dunia dan juga mendapatkan keselamatan di akhirat, mendapatkan kesuksesan di dunia dan juga mendapatkan kesuksesan di akhirat, mendapatkan kesejahteraan di dunia dan juga mendapatkan kesejahteraan di akhirat. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar. Sallallahu alaihi wasallam.